Rama Wijaya atau juga dikenal Sri Rama merupakan tokoh protagonis dalam epos Ramayana. Bagi para penggemar wayang kulit, pasti sudah tidak asing dengan kisah kepahlawanannya dalam menyelamatkan Dewi Sinta dari kesekapan Prabu Rahwana. Tapi kita pasti bertanya, bagaimana sih kisah kelahiran dari Sri Rama? Karena jarang sekali diceritakan atau dilakonkan dalam pagelaran wayang kulit. Di video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang kisah kelahiran Sri Rama atau Raden Rama Wijaya. Tapi sebelum lanjut ke video pembahasan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta bunyikan lonceng sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Diceritakan ada suatu kerajaan yang bernama Ayodhya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Dasarata. Ia memiliki 3 permaisuri, yaitu Dewi Sukasalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Tetapi Prabu Dasarata merasa sedih karena dirinya belum memiliki seorang putra sebagai penerus kerajaan Ayodhya. Mengingat usianya yang semakin tua, ia khawatir jika dirinya ditakdirkan tidak memiliki putra dan tahta kerajaan Ayodhya akan menjadi kosong. Pada suatu hari, Prabu Dasarata bermimpi berburu seorang diri di hutan Ayodhya. Pada saat itu, Prabu Dasarata melihat seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai. Prabu Dasarata yang melihat itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia lalu menghunuskan anak panah bersiap untuk membidik rusa tersebut. Karena suasana hutan yang sedang berkabut membuat bidikan panah Prabu Dasarata menjadi meleset hingga mengenai seorang remaja yang sedang mengambil air di sungai. Anak panah itu mengenai leher anak tersebut. Rupanya, anak itu sedang mengambil air untuk kakeknya yang sudah tua. Terkejut Prabu Dasarata karena anak panah tersebut meleset mengenai anak tersebut. Ia merasa bersalah dan menyesal pada anak itu. Ia lalu bertanya tentang tempat tinggal bocah itu. Bocah tersebut marah karena dirinya yang sedang mengambil air tapi malah terkena anak panah yang meleset. Ia lalu menjelaskan bahwa gubuk tempat ia tinggal berada di tengah hutan yang ia huni bersama kakeknya yang sedang sakit-sakitan serta sudah tidak dapat melihat lagi. Ia lalu memaki-maki Prabu Dasarata sebagai raja yang tidak bisa mengayomi rakyatnya yang hidup sengsara dan hanya memikirkan golongan keluarganya sendiri. Ia lalu memiliki permintaan untuk mencabut anak panah yang berada di lehernya agar ia mati tidak dalam kondisi seperti hewan dan dikebumikan seperti manusia pada umumnya. Dan ia juga meminta tolong agar memberitahu tentang kejadian tersebut agar kakeknya tidak mengharapkan kedatangannya. Tersentak hati sang Dasarata. Ia kemudian membopong anak tersebut ke sebuah gubuk yang sudah usang di tengah hutan. Di dalam gubuk tersebut terdapat orang tua. Orang tua itu lalu memanggil-manggil cucunya, memastikan bahwa cucunya telah tiba dari sungai. Prabu Dasarata yang melihat kakek tersebut telah kehausan menunggu cucunya. Ia lalu memberikannya minum menggunakan air yang diambil oleh bocah tersebut. Setelah ia memberi minum, tiba-tiba gubuk, bocah, serta kakek tua itu pun lenyap dari pandangannya. Hanya ada hutan yang luas tanpa ada siapapun. Terdengar suara tak berwujud. Prabu Dasarata telah memisahkan anak dan orang tua yang melambangkan kelak dia akan memiliki seorang putra, tetapi ia akan dipisahkan dengan anaknya, serta saat itu ia sudah tua,
ia tidak akan bisa melihat anak-anaknya lagi. Mendengar hal tersebut, Prabu Dasarata lalu terbangun dari tidurnya. Lega hati sang Dasarata mengetahui kejadian tersebut hanyalah bunga tidurnya. Prabu Dasarata meminta tolong kepada pendeta sakti yang bernama Begawan Wasista. Ia meminta agar dilakukan sesaji supaya ia mendapatkan momongan untuk meneruskan tahta kerajaan Ayodhya. Mendengar permintaan tersebut, Begawan Wasista segera bersiap-siap untuk melakukan sesaji, meletakkan sesajen dan mematik dupa di sebelah api sesaji. Ia lalu mengheningkan cipta, api sesaji berkobar. Ketiga permaisuri Prabu Dasarata mengelilingi api tersebut sebanyak 9 kali. Api sesaji menyulut ke angkasa, menandakan para dewa telah mendengar permintaan dari Prabu Dasarata. Setelah api itu padam, Begawan Wasista lalu mengumpulkan abu dari sisa-sisa pembakaran tersebut untuk dicampurkan ke dalam wadah wedang uwuh untuk diminum ketiga permaisuri. Mendengar kabar bahwa ketiga permaisurinya telah hamil, Prabu Dasarata sangat bahagia. Hingga singkat cerita, bayi yang dikandung oleh Dewi Sukasalya telah lahir laki-laki yang diberi nama Ramawijaya. Prabu Dasarata telah mengetahui bahwa Ramawijaya merupakan titisan dari Batara Wisnu yang akan menjaga ketentraman jagat Arcapada. Permaisuri kedua, yaitu Dewi Kekayi, di hari yang sama juga melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Bharata. Permaisuri nomor 3, yaitu Dewi Sumitra, melahirkan 2 putra kembar sekaligus, diberi nama Lasmana dan Satrugna. Bertahun-tahun telah berlalu, keempat putra Prabu Dasarata telah tumbuh menjadi remaja. Mereka berempat menjadi anak yang baik dan berbudi luhur. Oleh sebab itu, banyak orang yang merasa kesengsem dengan kebijaksanaan para putra Prabu Dasarata. Mereka berempat diasuh dan berguru kepada Begawan Wasista dalam hal keprajuritan. Prabu Dasarata senang melihat putra-putranya dan berharap kelak yang akan menjadi raja di kerajaan Ayodhya, sang putra sulung Raden Ramawijaya. Prabu Dasarata lupa bahwa di masa lalu ia pernah bermimpi akan berpisah dengan anaknya, yang mana mimpi tersebut adalah mimpi Puspatajem. Dalam pribadi Jawa berarti mimpi yang membentuk nasib di masa depan. Mungkin sekian pembahasan video kali ini. Jika ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terus dukung channel ini agar channel ini dapat berkembang. Dan jika ada kritik dan saran, bisa kalian tulis di kolom komentar.